سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube RSN Utuban dalam segmen Mutiara Kalam. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas dari keutamaan bulan Dzulhijjah, di mana kita berada di dalamnya. Di antara keutamaan yang dilakukan di saat kita berada di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah di dalamnya sangatlah dianjurkan dan pahalanya berlimpah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashrin, demi fajar dan 10 malam. Sebagian mereka yang menafsirkan yang dimaksudkan adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaan lainnya di bulan Dzulhijjah ini ialah mereka yang berniat untuk berkorban dianjurkan untuk tidak memotong kuku ataupun rambut yang ada padanya selama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika kita ada niatan untuk berkorban, jangan kita memotong kuku dan juga rambut yang ada pada kita. Dan di antaranya pula kesunahan yang dilakukan di saat bulan Dzulhijjah ini adalah mengumandangkan takbir ketika melihat hewan-hewan yang dikurbankan. Ketika melihat sapi ataupun kambing dan sejenisnya hewan yang dikurbankan, maka sangat disunahkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini adalah sebagai bentuk syiar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan yang lainnya ialah berkurban. Berkurban adalah menyembelih hewan yang sudah ditetapkan ataupun sejenisnya di hari raya, yaitu Idul Kurban dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar dari syariatnya udhiyah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat. Sebagian menafsirkan fasolli adalah salat Idul Adha, wanhar dan menyembelihlah, berkurbanlah. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam menafsiri lafaz wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban. Adapun dalam suatu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha, yaitu berkurban, bikabsyaini, dengan 2 domba putih, amlahaini akronaini, dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijalahu ala sifahihima. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri, seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di samping leher domba tersebut. Rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hikmah dari berkorban
ini ialah mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha. Sebagaimana zakat fitrah di saat Idul Fitri untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin pada malam dan hari raya Idul Fitri tersebut. Inilah hikmah dari berkorban. Adapun hukum berkorban. Hukum berkorban ini ada 3. Yang pertama adalah sunnah kifayah. Artinya, jika salah satu dari anggota keluarga berkurban, maka gugurlah tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Namun, pahala hanya untuk yang berkurban saja. Yang kedua adalah sunnah muakkad. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dinafkahi meskipun bukan nafkah wajib. Yang kedua adalah sunnah ain muakkad, yaitu kesunahan secara individu, sekalipun bagi mereka yang sedang haji, dengan syarat yang pertama harus Islam, yang kedua adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Yang ketiga adalah mampu, yaitu memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama hari raya kurban hingga hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13. Maka jika sudah mencukupi syarat tersebut, hukum berkurban adalah sunnah ain muakkad. Yang ketiga adalah wajib. Kurban wajib yaitu dengan 2 sebab. Yang pertama disebabkan oleh nazar. Nazar yang diucapkan oleh orang tersebut. Semisal, jika mendapatkan sesuatu, aku akan bernazar untuk berkorban. Atau dengan misal-misal yang lain, ada penegasan dan ketetapan baginya untuk melaksanakan kurban. Yang kedua adalah menentukan atau mengisyaratkan kepada hewan kurbannya dengan mengucapkan, ini adalah kurbanku. Maka ini disebut dengan kurban wajib. Ketika seseorang menentukan hewan kurbannya dan mengatakan ini adalah kurbanku, maka ini dihukumi kurban wajib. Sebagian pendapat mengatakan kalau dia mengatakan kalimat tersebut sebagai bentuk ikhbar, yaitu mengabarkan kepada orang lain ini adalah hewan kurbanku, bukan menentukan, maka sebagian pendapat mengatakan tidak wajib. Kalau yang dimaksud adalah sebagai bentuk kabar kepada orang lain, ini adalah hewan kurbanku. Tapi kalau dia menentukan dengan ketentuan dirinya, ini adalah kurbanku, maka itu hukumnya wajib. Ini menurut pendapat Umar al-Bashri. Maka disinilah beberapa keutamaan di bulan Dzulhijjah yang menjadi amalan bagi kita selama bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima atas apa yang telah kita laksanakan untuk sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.